Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Bagus Mardika dan saya akan menjadi instruktur mata pelajaran algoritma pemrograman menggunakan Python. Nah, di sini kita bisa melihat ada 12 chapter yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nantinya di setiap chapter kita akan dibagi menjadi beberapa minggu. Artinya satu chapter itu 1 minggu dan kita akan mulai dari pekan depan. Hari ini kita akan bahas rencana pembelajaran atau outline pembelajaran dari materi algoritma pemrograman. Mari kita mulai. Pada chapter pertama, kita akan bahas bagaimana bentuk ataupun apa itu yang dimaksud dari algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita bisa lihat pertama itu diawali dengan adanya masalah, kemudian diselesaikan dengan solusi, yaitu menggunakan pendekatan komputerisasi, di mana di dalamnya ada algoritma, kemudian ada source code, ada executable code, dan juga ada run program. Kemudian solusi terpecahkan akan menjadi hasil. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang definisi algoritma dan pemrograman, kriteria, jenis-jenis algoritma dan pemrograman, tahapan algoritma, dan juga penulisan algoritma, serta pseudocode serta flowchart dari pembuatan sebuah algoritma. Kemudian di chapter kedua kita akan bahas tentang introduction program language, yang pada saat ini kita akan menggunakan atau akan mempelajari bahasa pemrograman menggunakan Python. Mengapa Python? Karena Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Tidak seperti bahasa pemrograman yang lain yang terlihat susah untuk dibaca dan dipahami, tetapi Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari baik untuk pemula maupun untuk programmer yang sudah menguasai bahasa pemrograman. Dengan kode yang simpel dan mudah diimplementasikan, maka seorang programmer nantinya dapat lebih mengutamakan mengembangkan aplikasi yang dibuat, bukan malah sibuk mencari sintaks error. Jadi diharapkan dengan menggunakan Python ini, maka para pemula programming mudah untuk mengenali bahasa pemrograman. Nah, pada pertemuan chapter kedua nantinya kita akan bahas tentang struktur program Python, command form, karakter dari program, operasi dan operator, case sensitive, escape character, indentation, variable, tipe data, number, dan juga casting. Kemudian di chapter kedua, maksud saya chapter ketiga, kita akan bahas tentang bagaimana membuat inputan dan juga output pada program Python. Nah, di sini bisa dilihat sintaks sederhana bagaimana kita mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian kita tulis sintaks untuk menjadikan dia inputan, kemudian kita tambahkan statement untuk menyatakan pertanyaan atau meminta inputan. Nah, kemudian otomatis variabel yang sudah ditetapkan akan menyimpan data yang akan diinput pada program. Nah, di sini kita juga akan membahas bagaimana operasi untuk input dan output, tipe datanya, number, casting, string, dan juga booleans. Kemudian di chapter keempat, kita akan bahas tentang operator, ataupun bisa juga dikatakan sebuah operasi yang ada di dalam Python. Nah, di sini ada beberapa operasi yang ada di Python, yaitu ada arithmetica, yaitu operasi perhitungan matematik, ada juga comparison operator, yaitu perbandingan, assignment operator, logical operator, bitwise operator, special operator, dan juga membership operator. Jadi operator itu adalah simbol-simbol yang digunakan untuk mengelola data di dalam Python. Kemudian selanjutnya ada yang kita bahas di chapter kelima, yaitu adalah selection. Selection ini adalah sebuah operasi pemilihan, di mana ketika ada satu buah kondisi dan juga 2 buah statement yang mewakilkan hasil atau keluaran dari kondisi tersebut akan dieksekusi. Jika kondisinya mengikuti statement yang pertama atau memenuhi statement yang pertama, maka statement yang pertama akan dieksekusi.
Jika tidak, maka dia akan mengeksekusi statement yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa sintaks atau statement di dalam operasi seleksi yang bisa digunakan, yaitu ada if, elif, else, shorthand if else, and, or, dan juga nested if. Kemudian di chapter ke-6 kita membahas tentang looping. Looping itu adalah perulangan di dalam program. Nah, di sini kita bisa membuat pemrograman secara logik untuk berulang, di mana kondisi untuk statement tersebut masih memenuhi. Jadi selama kondisinya memenuhi, maka dia akan menjalankan program yang sudah di setting atau yang sudah dibuat. Tapi jika kondisinya tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari program perulangan tersebut, di mana sintaksnya nanti kita bisa menggunakan while, for, break, continue, dan juga else. Di chapter ke-7 kita akan bahas tentang list. List ini adalah bisa dikatakan juga sebagai urutan. Nah, struktur data yang paling dasar, ada beberapa struktur data yang mengurutkan data. Nah, yang pertama ini adalah list. Jadi dengan menggunakan list ini, nantinya setiap elemen-elemen yang secara berurutan akan diberi nomor posisi atau indeks. Nah, indeks pertama dalam list itu adalah 0, sedangkan indeks kedua dan seterusnya itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, Python memiliki 6 jenis urutan built-in, namun yang paling umum digunakan adalah list dan tuple. Jadi nanti di sini kita akan belajar bagaimana mengurutkan data menggunakan list. Kemudian selanjutnya di chapter ke-8 ada tuple. Tuple itu juga mirip dengan list. Dia fungsinya adalah untuk mengurutkan data. Hanya bedanya kalau di list itu urutannya itu dapat di request dan juga dapat diubah-ubah ketika program berjalan. Sedangkan kalau tuple itu juga bisa di request tapi tidak bisa dirubah. Dan dia juga sama-sama dengan list, yaitu mengizinkan untuk menduplikasi datanya atau member dari anggotanya. Kemudian di chapter 9 kita akan bahas tentang set and dictionary. Set and dictionary juga serupa dengan list dan juga tuple. Dia masih masuk ke dalam kategori struktur data untuk pengurutan. Nah, hanya bedanya kalau set itu dia tidak bisa diurutkan dan juga tidak bisa diberi indeks dan tidak mengizinkan untuk menduplikasi membernya. Jadi ketika sudah dideklarasikan, ya sudah seperti itu. Sedangkan dictionary juga tidak bisa diurutkan, dan tetapi dia dapat diubah dan diindeks. Tapi juga sama-sama tidak mengizinkan untuk menduplikasi membernya. Dictionary Python berbeda dengan list ataupun tuple tidak secara keseluruhan, hanya sebagian. Karena setiap urutannya itu berisi key dan juga value. Setiap key dipisah dari value-nya oleh titik koma nantinya. Setiap item dipisah oleh koma dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Dictionary kosong tanpa isi ditulis hanya dengan 2 kurung kurawal. Nanti akan kita bahas pada chapter ke-9 ini. Kemudian selanjutnya ada function. Function itu bisa dikatakan adalah sebuah fungsi yang ada di dalam library Python. Nah, function ini bisa langsung digunakan yaitu dengan memanggil function tersebut. Nah, di function ini terdapat 2 buah kategori, yaitu user define dan juga built-in. Built-in itu adalah function yang sudah tersedia di library-nya Python. Sedangkan user define adalah function yang bisa di-create sendiri oleh user, kemudian disimpan dan juga nantinya bisa dipakai kembali. Kemudian di chapter ke-11 kita akan bahas tentang array. Nah, sebenarnya di Python itu tidak ada supporting terkait tentang array, tetapi bisa juga dikatakan list pada Python dapat digunakan sebagai pengganti array. Array itu nanti memiliki variabel yang spesial di mana dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai pada satu waktu. Kemudian di akhir
kita akan bahas tentang classes dan juga objek. Dimana pada pemrograman Python, object oriented programming hampir seluruhnya yang ada di dalam Python itu adalah objek dengan properti juga metode di dalamnya. Kelas bisa juga dikatakan sebuah objek, konstruktur dari objek, atau dasar atau blueprint dari objek. Nah, nantinya yang bisa dijadikan sebuah objek, jadi dasarnya adalah kelas, kemudian bisa juga dibentuk nanti menjadi sebuah objek. Lebih detailnya nanti akan kita bahas pada chapter ke-12. Baik, kira-kira itulah outline atau rencana pembelajaran yang akan kita belajari selama 1 semester ke depan. Terima kasih, mungkin sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa, minggu depan kita sudah mulai belajar materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.